Sebenarnya ya, saat pertama kali melihat video Gus Miftah tentang bapak penjual es teh ini, gua itu udah yakinnya kalau Pak Prabowo melihat itu, pasti Pak Prabowo itu akan hancur hatinya, sedih, ikut sakit hati, marah dan juga kecewa kepada Gus Miftah. Kenapa? Karena yang dilakukan Gus Miftah ini sangat tidak sesuai dengan ajaran Pak Prabowo Subianto, tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Pak Prabowo Subianto selama ini. Kita tuh semua tahu ya, Pak Prabowo itu begitu menghargai orang-orang kecil, sayang dengan orang-orang kecil, nggak bisa ngelihat orang-orang kecil itu susah, nggak bisa. Makanya selama ini Pak Prabowo selalu mengupayakan sebisa mungkin membantu banyak orang, sebanyak-banyaknya orang. Dan ada nih satu hal yang pernah disampaikan Pak Prabowo secara langsung kepada Gus Miftah. Kenapa Pak Prabowo Subianto itu pengen banget jadi presiden Indonesia? Karena Pak Prabowo ingin mengembalikan hak-hak warga negara Indonesia, ingin melihat rakyat Indonesia ini hidupnya layak, tidak susah lagi, tidak kekurangan. Karena gimana pun Indonesia adalah negara yang kaya raya, sudah seharusnya warganya itu hidupnya layak. Dan ini yang diperjuangkan Pak Prabowo Subianto ketika menjadi presiden Indonesia. Dan bila nanti ya hak-hak warga negara Indonesia ini sudah bisa kembali dan suatu saat Tuhan memanggil Pak Prabowo Subianto, Pak Prabowo Subianto bisa pergi dengan tersenyum. Ini disampaikan langsung kepada Gus Miftah. Dan sangat disayangkan sekali seorang Gus Miftah selaku utusan khusus presiden tidak bisa menjaga sikap dan ucapannya. Gimana pun sikap dan ucapannya pasti berdampak kepada presiden Indonesia, yaitu Pak Prabowo Subianto. Dan semoga nih ya kita semua bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini. Utamakan adab, dahulukan adab sebelum ilmu. Sangat miris, menyedihkan, juga memalukan melihat apa yang terjadi di dalam video yang saya stage tadi, di mana ada seorang tokoh publik, seorang pemuka agama, ulama tepatnya, yang amat sangat terkenal, yang saya yakin hampir seluruh masyarakat Indonesia tahu siapa dia. Dan dia kebetulan juga adalah seorang utusan khusus daripada Presiden Prabowo Subianto di bidang kerukunan umat beragama. Banyak hal yang sebenarnya kita dapat tangkap daripada apa yang terjadi. Yang pertama bahwa masing-masing individu, masing-masing manusia itu wajib punya adab dan memahami etika. Dan hal ini sebenarnya kita bisa nilai daripada tindakan-tindakan manusia yang spontan. Bagaimana kita bisa menilai adab dan etika seseorang daripada tindakan-tindakan orang lain yang dilakukan secara spontan. Ya, jadi kalian nilai aja sendiri bagaimana adab dan etikanya. Yang kedua adalah, buat saya, bagi orang-orang yang menertawakan apa yang disampaikan oleh Gus Miftah di dalam video itu adalah suatu hal yang tidak pantas untuk ditertawakan. Apakah merendahkan orang lain adalah suatu hal yang lucu untuk ditertawakan? Jadi ini bukan hanya adab dan etika siapa yang menyampaikan tentang bagaimana merendahkan dan bagaimana menghinakan ataupun menggunakan kata-kata yang tidak pantas, tapi bagaimana juga orang-orang yang menganggap apa yang disampaikan oleh Gus Miftah ini adalah sebuah lelucon yang lucu. Saya rasa ini bukan lelucon, ini suatu hal yang nggak pantas dilakukan. Yang ketiga, apa sih yang hina daripada seseorang yang berusaha mencari rezeki secara halal, secara baik, dengan menjajakan barang yang dijualkan? Gak ada kan? Jadi buat apa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Gus Miftah itu? Yang keempat, saya rasa di dalam agama manapun tidak ada agama yang mengajarkan untuk merendahkan. Tidak ada orang yang diajarkan di dalam agama untuk menghinakan sesama manusia. Yang saya tahu bahwa di setiap ajaran agama diajarkan untuk menjalankan kasih dan untuk menghargai sesama manusia. Jadi dari sini kita dapat petik nilai-nilai. Banyak nilai-nilai yang dapat kita petik. Dan terlepas daripada Gus Miftah sudah minta maaf atau belum atas sebuah perbuatan yang dilakukan, kita juga dapat memetik nilai lainnya, yaitu adalah sebuah penyesalan akan datang di akhir. Makanya penting bagi kita untuk memahami adab, etika, dan berpikir sebelum melakukan sesuatu. Ini adalah pelajaran bagi kita semua, bukan hanya bagi Gus Miftah, tapi bagi kita yang melihat supaya kita tidak sama dan melakukan kesalahan yang sama. Jadi marilah saling menghargai satu sama lain dan janganlah pernah menghinakan apa yang dilakukan orang lain. Pendakwah sekaligus utusan presiden dalam bidang kerukunan beragama. Terus kalau gue cari arti pendakwah itu adalah orang yang pekerjaannya berdakwah melalui kegiatan dakwah dan menyebarluaskan ajaran agama.
Kita apresiasi dulu beliau sudah minta maaf sama penjual es dan penjual es sudah memaafkan dia. Tapi hal lucu yang gue dapat dari kejadian ini adalah ternyata sekalipun lu dibekalin agama, terus lu diangkat derajat lu dari 0 ke 100, dikasih spotlight, atensi, dan panggung, ternyata orang yang punya bekal agama pun tidak luput dari star syndrome. Dan itu wajar karena kita manusia, tidak luput dari dosa. Jadi ketika kita ngerasain enaknya duniawi mungkin, apalagi diangkat dari yang gak pernah merasakan jadi merasakan keenakan itu semua, mungkin ketika lo di atas lo ngerasa apapun yang lo lakukan itu adalah benar, lucu, dan asik, walaupun itu tidak bermoral. Tapi itu hal wajar karena namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Ya cuman itu menurut gue hal yang sangat basic ya, karena berbau adab, apalagi buat orang yang udah dapat jabatan dan lagi-lagi dia dibekalin agama. Ya agak surprise aja sebagai netizen biasa yang gak punya ilmu seperti itu ketika melihat seseorang yang entah itu lagi di interview, gak tahu acaranya apa, dari sekian banyaknya penonton bisa-bisanya dibercandain itu adalah orang yang sedang bekerja jualan es. Maksudnya gue sebagai netizen aja yang tidak paham agama kayak ini basic banget gak sih? Adab yang basic banget gitu loh. Kayak mungkin orang yang gak sekolah aja tuh udah ngerti gak boleh begitu. Makanya pentingnya self control ya guys. Tolong banget ketika lo dari 0 naik ke atas, ya lo harus tetap ingat lo pernah di posisi di bawah dan itu nggak enak. Apalagi diinjak sama orang yang di atas lo. Ya semua orang juga berusaha untuk naik ke atas kok. Tapi jangan sampai ketika lo di atas lo lupa sama manusia. Tolong manusiakan manusia gitu. Karena lo juga pernah jadi orang di titik itu dan nggak enak lo direndahin orang. Masa lupa rasanya gimana? Tapi jujur dari pengalaman hidup gue dan gue udah ketemu beberapa jenis orang, itu emang rata-rata yang ngerasa dirinya paling benar secara teori, itu justru yang paling gak punya adab dan gak bisa memanusiakan manusia. Jadi kayak cuman ngomong, ngangung-ngangung, tapi perilakunya tidak menggambarkan apa yang dia ucapkan. Tapi udah bagus banget minta maaf dan mau introspeksi diri, masih ngerasa dirinya salah setelah melakukan hal tersebut, karena lebih serem kalau lo gak ngerasa perbuatan lo salah. Dan menormalisasi hal seperti itu karena lo udah di atas. So yeah, it's a lesson for us.